Jadi terkadang itu kalau guru ngomong itu tuh nadanya kan kita bisa melihat dari nadanya gimana, nada yang emang beneran bangga sama nada yang ngomongnya biasa sama nada yang emang terkesan rada meremehkan atau menjatuhkan, itu kan kelihatan ya. Nah dulu kalau di SD itu sering banget suruh ikutan lomba gitu. Tapi terkadang guru-guru ini tuh merasa tidak mempercayakan gitu loh. Dengan itu sebenarnya tuh lebih ke nadanya sih. Nada-nada mereka yang terkesan menurutku rada mengejek dan merendahkan. Apa sih yang selalu ditekankan, yang sering ditekankan ke orang tua ketika orang tua mungkin memutuskan menyekolahkan anaknya di Salam, apa Mbak yang sering ditekankan gitu? Ya, jadi pertama-tama kalau masuk Salam itu kan yang diseleksi itu kan orang tuanya ya Mas ya. Jadi bukan anaknya gitu. Oh iya ya. Jadi yang diseleksi orang tuanya? Iya, yang diseleksi orang tuanya. Kalau anak tuh emang nggak masalah sih gitu. Sebenarnya yang sering jadi masalah malah orang tuanya. Yang jadi masalah tuh orang tua. Jadi kalau yang pertama, yang jadi wawancaranya tuh ya hanya dengan orang tua gitu. Anak yang utama ya. Kalau nanti remaja anak wawancara juga, tapi itu apa namanya kayak untuk yang paling utama lebih orang tuanya gitu. Kalau anak lebih ke observasi mungkin. Iya gitu. Nah dari situ sih kita menggali bagaimana apakah sama nggak sih nilai-nilainya ini orang tua nih dengan dan kita gitu kan. Sepakat nggak gitu ya dengan kayak gini. Kayak memilih tuh berdasarkan apa sih gitu. Nah kalau di awal sih ya karena pertemuannya cuma sekali ya gitu, kita juga nggak bisa langsung oh ya ini orang tua yang benar-benar udah senilai lah sama kita gitu ya. Nah nanti di tengah-tengah ternyata ada juga yang kemudian wah kok anakku nggak bisa ini, nggak diminta belajar ini karena misalnya sama-sama membandingkan nih anak SMA gitu ya, SMA mana SMA kebanyakan gitu kok kelas 1 sinaune kiki lah anakku bolak-balik mau hunting observasi jalan-jalan di sekitar Salam apa gitu kan, ada kegelisahan gitu loh kok enggak Jo ngerti biologi, ngerti kimia, ngerti apa skondi ya kayak gitu ya gitu. Jadi apalagi kalau benar-benar baru orang tua baru di Salam gitu wah ya itu banyak pertanyaan itu dan ya akhirnya kami fasilitasi dengan perjumpaan ya diskusi forum ortu bahwa menekankan lagi sebenarnya apa tujuan gitu ya untuk menyekolahkan di Salam tuh apa dan mari kita selaraskan lagi gitu. Kalau misalnya memang tidak selaras ya monggo silahkan memilih bagaimana gitu. Jadi kayak bahwa kami di sini tuh Salam ada itu memang untuk menentang sistem. Ya. Nah kalau sekarang mau ikut-ikutan sistem ya berarti Anda salah tempat. Gitu aja gitu. Maksudnya bukan mau ngeyem-yemi orang tua yang gitu, kita enggak gitu. Jadi ya silahkan memilih aja gitu. Kita yang dibangun di sini adalah struktur berpikir membangun sebuah pengetahuan sendiri bukan berdasarkan katanya gitu ya. Jadi memang itu tuh berasal dari temuan-temuan mereka sendiri. Jadi itu yang harus diperkuat. Dan di Salam juga nantinya itu lulusan-lulusan Salam ini akan menjadi pembelajar mandiri. Itu gitu. Yang itu tidak ada di yang sekolah-sekolah yang saat ini gitu. Sistem tidak membuat anak menjadi pembelajar mandiri gitu loh, karena bukan dia yang menyusun kurikulumnya gitu. Kalau yang berhenti di tengah jalan gitu banyak nggak atau sedikit atau gimana? Ada, namun tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Tapi rata-rata yang berhenti di tengah jalan itu karena apa, Mbak? Mungkin apa kan mestinya sudah di awal sudah ditekankan dan dipahamkan, tapi di tengah jalan ternyata mungkin masih berbeda pandangan. Iya gitu, ternyata tidak seperti ini toh yang kubayangkan, itu juga ada gitu ya. Karena mungkin bisa jadi orang tua itu ada yang membayangkan gini Mas, kan kalau ngelihat memang beban pelajaran gitu zaman saya dulu
dengan yang sekarang itu kan memang jauh ya gitu. Kayak dulu saya tuh ya kayaknya nggak pernah stres dan lain sebagainya. Sekarang tuh dikit-dikit mentalku terganggu apa segala macam dengan beban-beban itu. Nah mungkin orang tua itu kemudian gimana ya, mencari sekolahan yang menyenangkan buat anakku gitu ya. Menyenangkan aja, menyenangkan sekedar gitu. menyenangkan. Sekedar menyenangkan. Jadi kan mereka tuh pengennya anak-anak tuh fun ketika sekolah, seneng. Cuma mereka nggak siap ketika anak-anaknya ini tuh memiliki sesuatu yang tuh berbeda gitu. Maksudnya struktur apa namanya? Struktur kita punya cara belajar yang memang berbeda, yang beda banget. Iya. Kalau anak-anak Salam disodori soal ya nggak langsung bisa ini karena nggak pernah memang ulangan. Belajarnya itu nggak pernah ulangan bukan gitu. itu. Iya. Jadi ya itu yang kemudian aduh gimana gitu kok. Pengennya berarti belajarnya fun, menyenangkan tapi tetap bisa kerjain fisika gitu kayaknya ya. gitu. Iya. Padahal ya sumber mereka stres tuh ya fisikanya itu tapi pengennya itu tuh kayak menurut aku tuh selalu kayak lah kalau kayak gitu tuh kayak kita disuruh minum obat cuma dikasihin di susu apa di mana gitu loh. Ya kan dicampur gitu loh, kayak dicampurin di minuman manis gitu tapi tetap keminum gitulah misalnya kayak gitu. Kita nggak kayak gitu ya. Kalau pahit ya pahit disodorinnya karena jadi mudah nggak menurutmu jadi siswa Salam? Mudah nggak? Enggak mudah. ya apa yang membuat tidak mudah di Salam kan lebih punya kebebasan gitu. Iya, tapi kan kita juga perlu konsisten dan tanggung jawab juga kan. Nah, itu ya yang sulit itu. Konsistensi lah tinggi banget, harus kuat banget dalam sikap konsisten kalau di Salam. Ya karena ini ya maksudnya kamu membuat aturan untuk diri sendiri gitu. Kayak aku yang membuat aturan, aku yang melanggar aturan gitu kan kayak gitu toh. Itu yang paling sulit ya sebenarnya. Kalau mungkin malah lebih mudah dikasih aturan kamu tinggal jalanin aja gitu. Iya. Dan ini juga sih Mas kayak misalnya ada yang ini cerita anak-anak Salam ya, anak-anak Salam yang dilihat sama temannya enak sekolahmu. Apa jenenge misalnya kayak Haline Jambiro gitu kan. Di tempat kami anak SMA itu saya dari Senin sampai Jumat saya bilang Senin oke, kita kumpul di sekolah. Selasa Rabu kalau nggak penting-penting banget nggak usah sekolah. Kamu harus kerjakan risetmu, entah itu kamu eksplor apa gitu tentang risetmu. Kalau mau nulis, kalau mau konsultasi baru ke sekolah oke. Tapi jangan banyak-banyak ke sekolah. Kamis kami kegiatan bersama, Jumat kegiatan bersama. Jadi nggak boleh banyak-banyak ke sekolah. Tapi malah ini ya menyelesaikan riset itu malah beban tersendiri. Beban sih sebenarnya, karena kalau mengerjakan riset yang memang kita senangi dan minati itu bakal terasa seneng gitu loh. Sulit. Iya, walaupun sulit. Walaupun ya capek Iya, tapi kan capeknya dalam artian capek kita seneng gitu loh, bukan capek dalam artian kita capek susah kayak gitu. Apa pengalaman yang kamu menurutmu kamu paling berharga didapatkan ketika proses riset? Magang di mana? Magang di TK, sebuah TK. Oh, magang di TK. Kamu waktu itu riset apa? Itu kegiatan belajar anak. Jadi kan mau nggak mau mengharuskan aku kayak bakal ada dua sisi nih, kegiatan belajar anak mereka di sekolah sama kegiatan belajar mereka di luar sekolah. Nah, yang di sekolah ini aku memutuskan untuk magang karena menurutku belum tentu aku bisa melakukan pengalaman magang ini gitu loh kalau nggak aku lakukan saat itu. Gitu. Kalau apa yang kamu yang paling berharga kamu dapatkan ketika magang? Yang pasti yang pertama dapat relasi baru. Yang kedua, aku jadi tahu perbedaan kegiatan belajar anak ketika mereka di sekolah sama mereka di luar sekolah itu kayak apa. Kegiatan maksudnya bedanya apa nih? Kalau di sekolah kan sebenarnya kalau anak TK itu kan masih yang kayak main-main ya kayak gitu. Nyanyi. Iya, tapi terkadang ada juga tugas dari sekolah yang emang harus mereka kerjakan gitu kan. Nah, kalau di luar sekolah itu aku dapat cerita dari orang tua kebanyakan mereka bisa eksplor diri mereka sendiri dengan alat-alat sederhana. Kayak contohnya tembok aja. Mereka yang semisal cuma duduk-duduk terus pakai pewarna mewarnai tembok kayak gitu tuh menumbuhkan sebenarnya kayak menumbuhkan minat anak juga nggak sih, kayak
dalam hal menggambar kayak gitu. Ya, aku dulu termasuk yang ini sih. Coret-coret ini. Jadi kalau di rumah itu senengannya nyoret-nyoret tombol, dimarahin, dikasih kamu gambarnya di sini gitu. Nggak mau, tetap di Iya. tembok. Nggak tahu ya kenapa anak-anak lebih suka di tembok daripada dikasih kertas gitu. Ruang ininya lebih lebar gitu. Iya kayaknya itu ya. Sama Walaupun mungkin gesekan antara apa ya pensil dan itu tuh dengan apa sesuatu yang lebih keras tuh kan beda ya ininya. Beda sensasinya beda. Iya. Walaupun aku juga terus dewasa nggak pintar gambar juga sih. tapi Ekspresinya nggak cukup itu tadi. punya memori itu yang kayaknya memang menyenangkan ya dulu ya. Pas nyoret-nyoret di tembok. Mereka memang dari hal sederhana selalu bisa menghasilkan sesuatu Ya. gitu. Iya. Dari tahu pasir terus dibikin apalah, tahu apa dibikin apa gitu ya. Devi, kalau soal minat nulis ini apa sih yang bikin kamu tertarik, yang paling mungkin bikin apa ya, hal paling menyenangkan apa dalam kalau kamu nulis gitu? Karena aku awalnya tuh seneng nulisnya tuh nulis manual gitu. Itu kayak kerasa beda gitu loh ketika pensil ketemu sama buku, bolpen ketemu sama buku tuh bakal ngerasain hal yang beda ketika kita nulis itu. Dan menurutku hal menyenangkannya aku bisa menuangkan pikiran lewat tulisan itu. Itu ini ya, kalau yang kamu tulis itu seputar apa aja berarti? Kalau mungkin apakah pengalaman dirimu sendiri atau sampai kamu mengimajinasikan sesuatu atau gimana? Macam-macam sih ya Mas. Kalau di Salam itu kan kita ada tema. Jadi kalau di Salam lebih ke temanya tuh aku ambil anak gitu. Ya kayak kegiatan belajar anak tadi kayak gitu. Nah kalau di luar itu aku senang nulisnya cerita fiksi. Kemarin ada kayak temanya tentang apapun. Aku sih pengennya aku bisa nulis dalam tema apapun gitu loh. Nggak yang dibatasi aku cuma harus nulis yang fiksi doang. Aku cuma harus nulis yang non fiksi doang kayak gitu. Ada nggak penulis favorit dan buku karyanya favorit apa? Tahu ini nggak Sana ya. Ya, Sana. Kata itu aku suka. Oh tulisan iya, itu. oke. Itu kamu juga ini maksudnya membayangkan nanti kalau jadi penulis seperti Sana atau masih gimana? Sukses Sana tuh pengen, tapi aku pengennya juga jadi diriku sendiri ketika nulis kayak gitu. Tapi memang dari dulu memang minatnya lebih ke fiksi ya daripada non fiksi. Iya. Tapi kalau kayak gitu ini nggak sih Mbak, mungkin nggak untuk berganti gitu dan berubah-ubah gitu, karena ya anak-anak sering kan maksudnya awal-awal dulu mungkin pengen jadi astronot atau pengen jadi dokter, terus habis itu pengen jadi apa lagi yang itu berganti-ganti. Dan bagaimana menyikapi itu kalau di Salam? Ya nggak apa-apa gitu, berganti-ganti itu nggak apa-apa gitu. Jadi cuman memang kita perlu evaluasi kenapa gitu. Ada sih misalnya yang barusan gitu ya, yang kelas 11 gitu, kemarin dia getol ke sepak bola 2 semester. Dia semester ini kita review lagi gitu ya, bahwa oke, sepak bola mungkin bisa aku pelajari itu lewat latihan-latihan aja, karena aku udah ikut klub gitu. Sekarang apa yang mesti aku gali lagi gitu, aku mesti belajar apa lagi. Terus dia kemudian tertarik di fotografi gitu, nah kita akan detailkan gitu, fotografi ini kita di Salam tuh bukan sesuatu yang fotografi itu alat gitu. Jadi kita mau belajar soal apanya sih gitu. Jadi bukan yang tentang keterampilannya fotografi, tapi kemudian nanti bagaimana dia bisa lewat ya dia observasi itu dia menangkap banyak hal gitu ya. Jadi kayak misalnya jalan-jalan terus dia harus perhatikan banyak hal, nggak hanya kemudian teknik aja gitu yang dipelajari gitu. Tapi ya tadi, jadi sangat mungkin berganti topik gitu. Tapi itu lewat diskusi sih, mengapa dan kenapa gitu. Kalau di tingkat SD sangat mungkin, karena kalau SD sih kita kayak eksplorasi sebanyak mungkin, seluas-luasnya. SMP juga begitu, tapi SMA ini udah mulai mengerucut
harapannya sebenarnya 6 semester itu akan lebih spesifik dan paling spesifik gitu. Jadi kayak keluar dari Salam tuh benar-benar aku udah ngenalin diriku, aku kuat ini, terus aku misalnya aku mau sekolah lanjut itu aku udah apa alasannya, atau kalau misalnya aku tidak lanjut kuliah juga aku tahu alasannya karena aku pengen apa gitu, misalnya seperti itu. Jadi akan ada ya biasanya di SMA ini sih pergulatannya. Apalagi kalau memang benar-benar baru di SMA, baru mencari-cari, ya udah mungkin nanti ganti-ganti. Oh gitu. Ya, tapi gantinya tuh nggak yang dalam satu semester diselesaikan dulu sebenarnya. Oh gitu. Jadi harus selesai lah. Ya, sambil kemudian mengevaluasi ya gitu. Oh memang aku nggak kuat. Jadi ketika mau ganti tuh harus punya alasan gitu ya. Kayak ya emang aku nggak kompeten di sini. Emang aku ternyata nggak tertarik di sini. Seperti dulu tuh ada yang namanya sekar gitu ya. Kemudian awalnya tuh saya lupa ya semester 1 apa, waktu SMA semester 2 itu dia mencoba membuat kayaknya baju gitu ya, gitu, desain gitu. Ternyata dia emang satu semester tuh beda banget sama pilihan yang waktu semester 1 itu kayak semangat dia mengerjakan riset tuh kok beda gitu loh, ngelentrek gitu loh ya. Terus evaluasi sendiri kayaknya aku nggak cocok deh di bagian ini gitu. Nah semester 3-nya udah mulai ganti lagi sampai kemudian dia magang dan memutuskan malah keluar Salam mas. Oh gitu. Kenapa mbak itu? Nah dia tuh ternyata waktu habis magang di sesuatu yang di kantor yang untungnya gitu ya, yang saya mendengar ceritanya itu memberi kesempatan dia belajar sebanyak-banyaknya. Jadi ditempatkan di mana-mana gitu, dimana dia kemudian dia juga dilalah, dia juga anak yang sesuatu yang baru, dia pengen belajar gitu ya. Dia dapat tempat belajar yang memenuhi rasa ingin tahunya, terus dia bilang ya toh kan dia nggak pernah ke Salam juga gitu, jadi kayak ya dia sehari-hari belajarnya di sana, dia memutuskan untuk berhenti. Terus kita juga sebenarnya kaget ya waktu itu, fasilitator dan beberapa orang tuh juga kayak waktu itu kami sempat menyayangkan gitu, oh, kenapa sebentar banget mbok di gitu kan, kita orang dewasa kan gitu ya gitu ya, kayak udah 3 tahun nanti kan terus kamu habis itu bisa kemana-mana gitu. Yang mempercayai dia, satu-satunya orang yang mempercayai dia saat itu cuma Buahya itu pendiri Salam. Ya sekarang kan dia pamit sama Buahya, aku merasa ruang belajarku itu di sini sudah gak cukup gitu. Aku butuh tempat belajar yang lebih luas dari ini. Jadi aku mau keluar dari Salam. Oke, Sekar nggak apa-apa gitu. Jadi silahkan gitu. Buahya merestui gitu kan. Dengan berbekal itu dia ya itu akhirnya belajar di luar Salam. Terus ketika udah sejenjangnya itu udah pada lulus, kita sempat kumpul-kumpul dan kita sempat ngobrol-ngobrol bareng, sempat bikin live gitu, IG live gitu. Terus ini lagi, terus saya tuh waktu itu yang jadi hostnya saya gitu, kayak saya mau wawancara itu jadi malah nangis sendiri gitu. Karena ternyata ya itu dia bisa membuktikan karena dia sudah cukup kuat struktur berpikirnya, memang udah cukup, udah bisa jadi pembelajar mandiri. Jadi dia mau dimanapun ya udah, ketika dia menemukan tempat belajar ya di situ dia akan bertumbuh. Tapi ya mungkin yang ketakutan yang paling besar juga ya Mbak, melihat pendidikan alternatif itu kan ya kita semua di negara kita ini segalanya diukur dengan misalnya ijazah seperti itu. Iya. Sebuah legitimasi lah ya, ijazah kan tanda kamu udah sekolah gitu. Nah ketika di Salam dengan jauh berbeda seperti itu. Apa sih yang kemudian jadi apa ya? Terus kalau nggak ada ijazah gimana gitu? Ketakutan itu menghadapinya seperti apa Pak kalau? Ya, jadi kan sebenarnya awalnya Salam itu kan sudah nggak pengen lah ya yang kayak gitu-gitu ya. Misalnya maksudnya kayak nggak lah, kita nggak akan menghamba kepada ijazah gitu ya. Tapi kemudian karena memang waktu itu kami juga jenjangnya belum komplit gitu ya, belum sampai SMA gitu. Jadi kayak misalnya SD belum punya SMP kan, berarti kalau misalnya mau melanjutkan
butuh tuh ya, Ya. butuh ijazah gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kami ya udah memfasilitasi untuk ada kejar paket ya, di akhir tuh ada kejar paket di akhir-akhir jenjang itu. Jadi anak-anak yang pengen ujian tetap bisa dapat ijazah untuk melanjutkan, entah itu di Salam, entah itu di luar Salam SMP gitu, bisa melanjutkan gitu gitu. Cuma ya memang kita sendiri terutama ketika berdialog dengan anak-anak remaja nih, terutama yang SMA gitu ya, kayak kemarin ya Dev, kita lagi diskusi hangat banget tentang penting apa nggak penting di kuliah itu gitu kan. Itu terus ya ngomongin ijazah ya itu tadi, kalau kami ketika saya mendampingi anak-anak Salam tuh ya, anak-anak Salam ini kayaknya memang bukan yang nantinya itu pegawai gitu, kayak mereka tuh kayak yang nanti orang-orang kreatif gitu loh, yang akan bisa ini sendiri gitu ya, membangun misalnya usaha atau apanya sendiri gitu ya, bisa nggak yang kayaknya yang mungkin beberapa ada sih, misalnya kayak Devi tuh memang lagi pengen mempelajari psikologi secara formal gitu ya. Gitu kan ya, tapi beberapa udah memilih untuk enggak gitu ya, enggak. Jadi ya itu tadi sih, kita lagi-lagi sih ya berdialog dan kemudian membentuk pola pikir itu tadi, bahwa ya sebenarnya yang sakjane dibutuh gitu kan, apa yang kita kerjakan, apa saja yang sudah kita kerjakan, itu yang kita tekankan dulu. Tapi kalau misalnya yang belum percaya ya sudah, monggo silahkan ujian. Iya, tapi memang ya ada beberapa yang SD sudah cukup, kemudian SMP pengen formal gitu, dan tapi tidak ada masalah ya, misalnya ujian penyetaraan itu juga tidak menemui masalah ketika nanti melanjutkan ke formal ya. Gini Mas, pasti akan ada adaptasi yang cukup besar gitu ya, karena kami kan nggak pernah tuh kami tuh ngasih soal itu kan nggak pernah gitu ya. Sementara ujiannya berbentuk soal gitu, angka-angkanya juga yang kayak gitu. Saya kalau saya tuh dulu SD, ketika anak udah bisa, Mbak Tias titip ini dong, bakmi dong, berapa Mbak? 3. Berarti berapa? 6.000 gitu kan dia bilang. Berarti mereka tuh secara konsep kan udah ngerti ya. Perkalian gitu kan udah ngerti. Ya udah, buat saya itu cukup loh. Karena kehidupan kita ya butuhnya itu gitu ya. Butuhnya ngitung bakmi ya. Tidak ngitung akar silang atau bagiku apa udah gitu. cukup gitu. Ketika misalnya ini kita nih pudingnya ada 18 nih gitu. Kita berenam, terus gimana? Ya dibagi toh Mbak gitu. Terus baginya, terus dapatnya 3 gitu kan, udah ya. Buat saya itu udah. Nggak perlu mesin kostan. Tapi kemudian yang keluar di apa itu kan pembagian perkalian itu kan angkanya tuh angka gede-gede dan kompleksnya gitu-gitu loh. Terus ya gimana gitu, pasti akan terjadi kesulitan buat anak yang memang secara kognitif itu tinggi. Mungkin dia bisa cepat adaptasi dengan ya aku ngitungnya harus cepat, harus begini. Dia ngedrill sendiri mungkin, sehingga dia bisa ketika nilainya tuh ya oke gitu, bisa ya samalah dengan teman-teman yang. Tapi dari konsep pendidikan yang dibangun untuk menjadi pembelajar itu mungkin juga ini ya, maksudnya ketika anaknya itu memang punya keinginan untuk melanjutkan di sekolah formal, maka dia akan dipahamkan dengan konsekuensi. Oke, berarti kamu butuh bisa lulus ujian, dan kamu untuk bisa lulus ujian kamu harus belajar soal yang itu nggak akan kamu senangi, nggak akan dipelajari sebelum-sebelumnya gitu. Iya betul. Itu dan ada ungkapan juga tadi Mas Aji yang bilang ya, kalau sebenarnya malah lebih gampang orang Salam yang beradaptasi dengan sistem pendidikan formal daripada orang yang sistem pendidikan formal belajar di Salam. Itu malah lebih sulit katanya gitu. Itu merasakan nggak Mbak? Iya. Bener ya? Karena kalau mereka akhirnya teman-teman ya kadang sering main tuh ya, misalnya yang dari Salam terus SMP atau SMA-nya milih di luar gitu kan. Terus ya pas pulang, pas kadang-kadang mereka sering main, terus kita ngobrol-ngobrol gitu ya, mereka bilang
mek ngapal kok gitu. Malah itu lebih mudah ya. Mengikuti aturan gitu. Terus nah kalau yang sulit ya, kalau yang dari luar kemudian salam gitu ya, apalagi misalnya datang udah remaja gitu, udah SMA gitu, emang yang kayak Devi tadi gitu, soal kemerdekaan gitu. Kemerdekaan tuh yang seperti apa sih gitu. Itu yang kadang-kadang anak-anak yang baru di salam itu lepas kendali dulu gitu loh, kayak dari mereka tuh kayak dari penjara awalnya terus mereka tuh gitu. Iya, memang. Yang kayak gitu tuh sampai kemudian wah, apalagi yang anak remaja SMA kos gitu ya. Waduh, mereka waktunya dihabiskan untuk ini, risetnya nggak jalan dan lain sebagainya. Itu mereka, ternyata merdeka itu sulit ya, mbak pikir gitu kan ya. Mbak pikir merdeka itu gitu. Itu sangat terkait dengan soal merdeka itu soal berdiri di atas kaki sendiri. Kamu mampu mengatur diri sendiri gitu, dan kamu tidak menabrak kemerdekaannya orang lain gitu. Itu yang justru struggle-nya luar biasa gitu. Ki Hajar Dewantara itu 1928 udah bilang kemerdekaan itu berat gitu. Ya itu kayak gitu, karena harus kayak gitu. Jadi yang dipikirkan mereka, wah nanti bisa bebas gini gitu kan. Kok kacau kalau bebas gitu ya, ternyata ya ini bukan bebas tapi kemerdekaan. Nah, kamu ngerti nggak kemerdekaan itu sebenarnya seperti apa? Nah, itu yang jadi pembahasan kita terus. Jadi ya kadang-kadang ya satu semester tuh anak-anak yang baru-baru, terus anak yang kos gitu ya, mengalami apa dulu ya nggak apa-apa, karena kan memang perlu pengalaman ya gitu. Dan kita nggak memandang itu sebagai sesuatu yang sia-sia terbuang gitu ya. Buat mereka itu akan jadi pijakan yang kuat gitu. Iya ya, ternyata berat juga merdeka ini ya gitu. Mengatur diri sendiri ini berat ternyata. Tapi Devi mulai bisa menikmati, kan mesti tadi ada proses untuk bertanggung jawab, untuk konsisten, tapi mulai bisa menikmati pilihan, maksudnya bertanggung jawab atas pilihannya dan menikmati pilihan itu kapan itu prosesnya? Waktu kelas 9. Kelas 9 itu berarti 3 SMP. Iya. Jadi itu, apa tuh? Momen-momen apa? Jadi waktu itu riset bersama. Kelas 9 itu riset bersama. Jadi kelas 7 sama 8 kan riset mandiri. Kelas 9-nya itu kita riset bareng-bareng gitu. Dan aku merasakan waktu itu tuh kayak yang pertama lebih deket sama temen. Terus diskusinya lebih banyak. Terus lebih banyak kayak iki nggak kayak gini, tapi yang ini tuh kayak gitu. Lebih ke apa ya? Diskusinya tuh diskusi yang kita punya pendapat sendiri-sendiri kayak gitu loh. Tapi sampai akhirnya nanti kita diskusi untuk menemukan satu jawaban yang memang disepakati bersama kayak gitu. Waktu itu memang sudah fokus di nulis ya? Iya. Dan kayaknya udah mantep nih di nulis, atau ada kemungkinan masih pengen explore apa lagi? Ada kemungkinan masih pengen explore lagi sih. Sebenarnya tuh aku awalnya nggak mau ke nulis cerpen fiksi atau non fiksi ya, tapi lebih ke biografi. Aku tuh dulu pengennya banget. Setelah itu coba-coba nulis fiksi dan non fiksi, ternyata nyaman. Jadi aku emang aku nyamannya tuh di sini, tapi nggak bisa anjur langsung. Tapi aku nggak mau mencoba biografi, nulis biografi kayak gitu. Gitu. Jadi ini ya, kalaupun nanti pengen mengeksplor tetap bakal jatuhnya di tulisan lagi gitu ya. Apa Mbak yang paling kentara, yang paling kelihatan anak yang kuliah di yang sekolah di Salam dan mungkin kebanyakan orang di pendidikan formal pada umumnya gitu? Kalau aku tuh ini ya soal berpikir kritis dan tahu apa yang dia mau. Itu sih yang kebanyakan aku temui gitu ya, karena aku ketika ngobrol sama anak-anak Salam tuh, kok aku mbiyen ki pas SMA rano sih diskusinya ini gitu ya. Bayangin loh, kok dia udah bisa ngomongin soal kemerdekaan gitu ya, soal kemudian belajar tentang hidup gitu. Terus baru kemarin gitu beberapa hari beberapa waktu yang lalu juga ada diskusi, tapi baru kemarin itu juga ada diskusi yang sama anak kelas 10 gitu kan, juga loh
kok Kiwis ngomong kayak gini ya gitu. Kayaknya dulu aku nggak ada deh. Entah kita nggak ada ruangnya, entah kita tidak terbiasa untuk mengomongkan itu, membicarakan itu dengan orang dewasa. Jadi gitu loh, kasusnya sama tadi ya, telat nakal. Jadi itu sesuatu yang kita baru hadapi ketika dewasa, ternyata anak-anak Salam sudah menghadapi itu gitu. Iya. Gitu. Di masa anak-anak gitu. Terus setelah lulus, maksudnya setelah keluar dari Salam tuh mereka udah kebanyakan sih udah tahu rencananya apa gitu ya. Ya memang ada beberapa yang masih galau. Tapi galau itu ternyata yang galau itu Mas, itu tuh karena ada intervensi dari orang tua yang kadang ada yang masih menginginkan mereka kuliah. Oh gitu. Sementara anaknya tidak ingin kuliah. Tidak ingin. Maksudnya gitu. Ya berseberangan lah. Kalau Devi pengen kuliah, orang tuanya juga mendukung gitu ya. Kalau ini. Oh, kalau Devi pengen kuliah nanti. Tapi kuliahnya apa nanti pengennya? Nah itu jurusannya itu masih sedang diriset. Sedang diriset ini. Yang penting jangan sastra sih. Soalnya sastra itu ternyata tidak mengajari buat nulis. Cuma ada satu mata kuliah yang itu namanya menulis kreatif kalau di UGM ya. Ya itu pun juga tidak diajarin cara nulis sih, cuman ya kamu suruh nulis aja tugasnya gitu doang. Ya. Di situ lebih ke kritikus sastra sebenarnya. Jadi semester ini ada 4 anak nih yang besok pengennya tuh kuliah. 2 itu memang pengen, 2 lagi tuh karena orang tua nih, ternyata. Lalu kami lagi ngadain riset. Jadi 4 anak ini 1 semester nanti akan riset nih. Ya mereka ke kampus, mereka cari tahu info, jurusan-jurusan, terus itu tuh mempelajari cari narasumber dosen, cari orang yang kuliah di situ gitu ya, cari alumni dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kemarin ada sempat perdebatan ya, diskusi yang sangat seru antara itu tadi kuliah dan tidak kuliah. Kuliah dan tidak kuliah itu seru banget sih. Tapi antara itu seru ya. Tapi persoalan kuliah dan tidak kuliah menurutmu lebih ke persoalan nanti pilihan karirnya lebih luas ketika kuliah atau persoalan apa yang jadi pergulatan gitu di kalangan kalian? Kalau aku pribadi aku tuh mikirnya gini, ketika aku kuliah itu aku bakal menemukan yang pertama pengalaman baru, terus relasi-relasi, explore diri yang kayak UKM gitu, aku kan bisa masuk ke sana. Tuh. Terus yang ini tuh kan aku tuh sebenarnya dari awal pengennya pilihan utama tuh psikologi. Nah ketika aku pengen jadi psikologi otomatis aku harus dapat gelar dong untuk dapat gelar psikologi, dan jalannya itu kan salah satunya kuliah. Nah itu aku mikirnya. Tapi kalau yang tidak ingin kuliah tadi lebih ke apa Mbak yang jadi pertimbangan? Apakah nanti kuliah berat nih, banyak tugas yang nggak perlu gitu? Yang tidak ingin kuliah? Ya, karena memang sudah tahu dia mau ngapain. Ya nggak penting. Nggak perlu. Karena gini sih, kayak ini udah terjadi di beberapa angkatan ya. Karena kan kami sudah dari 2017 ya Mas ya gitu sampai sekarang gitu kan. Jadi udah mungkin berapa ya? Ya ada yang lulus tuh 2 atau 3 angkatan sih aku lupa ya. Tapi kayak mereka udah tahu gitu cara belajar itu yang terbaik tuh yang kayak apa, kan mereka udah nemu ini gitu ya. Terus aku belajar tuh ya dari sana mencolok ke sana mencolok ke sini gitu, ikut apa dan lain sebagainya. Mereka udah tahu lah cara belajar, cara survive, cara itu gimana gitu tuh udah tahu gitu loh selama 3 tahun itu. Sehingga ketika mereka ada nih yang memang memutuskan nggak kuliah gitu, terus bilangnya gini Mas, ditanya gitu, waktu itu kami lagi di radio gitu, ditanggap radio gitu kan. Ditanya pas off gitu, terus hostnya tuh nanya, bilang, nanti kalau kamu di kuliah tuh ini loh, bisa penelitian, nanti kamu bisa ajuin dana penelitian, dapat dana penelitian, kamu bisa kerjakan ini. Terus dia mikir, aku tuh sebenarnya yang aku tuh takut kuliah itu akan mengganggu belajarku sih. Oh, gimana itu? Iya, karena kok malah nggak belajar. Kuliah itu nggak selalu belajar Mas. Oh, aku yang ngerasa kayak, aku bahkan kuliah S2 aku rasih nahu. Aku sih nahu ini malah mengganggu belajar ya. Belajar gitu. Jadi karena mereka sudah tahu bagaimana pembelajar itu kayak apa gitu, yang pembelajar yang benar-benar pembelajar mandiri itu yang kayak apa, sehingga
wah nanti jangan-jangan malah mengganggu, aku nggak bisa belajar ini, nggak bisa belajar ini, nggak bisa belajar ini gitu. Karena ya yang kita tahu ya banyak kan ya textbook tuh di kuliah gitu. Tapi kan konsep belajar sendiri kan mungkin kalau kebanyakan orang kan belajar itu ya di kelas gitu, dengerin dosen. Itu kalau di luar kelas namanya main. Iya, makanya. Nah, mungkin lebih tepatnya mungkin nanti mengganggu mainku itu. Lebih tapi main dia yang udah bisa itu tadi, udah bisa menganggap itu tuh belajar, makanya dia nggak takut itu mau belajarku. Terus ya saya pesen lah kemarin kepada teman-teman itu yang pada riset kuliah ini, ya nanti pesanku ini mungkin akan kuulang, saya bilang gitu. Nanti kalau kalian memang berempat nih akhirnya di akhir nanti kelas 3 memang memutuskan untuk kuliah gitu ya. Ya itu tadi aku pesan aja gitu, bahwa ya jangan sampai nanti kuliahmu itu mengganggu belajarmu. Kalian kan sudah paling tidak 3 tahun, ada yang juga yang 6 tahun di Salam gitu ya, udah terbentuklah struktur belajarnya. Jangan sampai itu hilang gitu. Jangan sampai itu kemudian kamu kebawa arus, ya gue mau sekolah nih ngora prasinau gitu sebenarnya. Karena hanya benar-benar textbook gitu. Ya jualan ijazah itu tadi. Nah tapi terakhir nih Mbak, soal pilihan karir ketika memutuskan untuk belajar secara informal itu tadi. Ya mungkin kalau dari perspektif negara kan itu informal gitu ya. Nah itu kalau selama ini kan ya orang tua pasti misalnya anak nggak mau kuliah, nanti mau jadi apa kamu gitu. Dalam arti mau jadi apa tuh nanti karirnya gimana. Terus ya kita memang tidak bisa menafikan juga di umur-umur tertentu kita dituntut untuk punya penghasilan begitu. Untuk ya itu tadi bagian dari mandiri itu tadi. Nah kalau soal pilihan karir di masa depan yang memang memutuskan untuk berpendidikan secara informal itu gimana Mbak nanti? Aku bisanya bercerita soal apa yang lulusan Salam sudah lakukan ya, walaupun itu belum banyak ya, karena lulusannya kan yang sekarang udah 18 tahun ke atas tuh belum banyak gitu ya. Jadi kayak misalnya yang memang tidak memutuskan untuk tidak kuliah gitu ya, kayak Rere gitu ya, dia di dunia kreatif gitu, yang kemudian memang itu menghargainya dari apa yang dia pernah lakukan gitu. Jadi kayak dia sejak SMA misalnya kan dia waktu itu belajar craft gitu, terus craft yang ramah lingkungan gitu, terus sangat spesifik gitu ya. Akhirnya dia membuat usaha sendiri, kemudian belajar tentang manajemen usaha gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Terus kemudian dia udah mulai dipanggil nih di mana-mana untuk jadi narasumber gitu, ternyata di komunitas gitu. Dipercaya tuh loh anak SMA gitu. Udah mulai dipanggil gitu. Sekarang lulus SMA, udah 2 tahun lulus SMA, ya dia masih dipanggil kemana untuk itu. Nah, terus misalnya satu lagi ini yang mau lulus nih kayak siapa? Abram ya? Dia yang menekuni tuh musik ya. Musik kayak apa sih kalau Abram tuh lebih ke musik gitu ya, nge-mixkan gitu ya. Mixing dan engineering. Gitu. Jadi kan itu udah jelas banget. Sekarang dia juga udah menembus ada label ya, label yang walaupun ya masih kecil-kecil gitu, udah nembusin yang kayak gitu. Jadi dunianya tuh memang bukan yang dunia formil ya gitu, dunia yang memang menghargai porto gitu ya. Portofolionya apa gitu, apa yang sudah kamu lakukan selama benar-benar ini. Kompetensi yang dicari gitu tadi ya. Dan memang selalu ada tempat untuk itu ya. Iya, selalu ada tempat untuk itu. Walaupun ya kita kalau di mana-mana kerja mesti ditanya ini jasanya gitu kan. Nah, sampai sekarang kalau anak SMP paling enggak SMP sampai SMA sih kayaknya nggak ada yang bercita-cita jadi dokter gitu, kayaknya belum ada memang. Nah, kalau jadi dokter kan memang harus kuliah yang formal mau nggak mau gitu kan. Tapi itu belum ada kayaknya di remaja Salam, SMP, SMA. Mungkin anak SD mungkin masih ya. Tapi nggak tahu sih kalau yang remaja kayaknya nggak ada yang. Artinya memang beberapa disiplin ilmu memang perlu diformalkan dan kita kan nggak mungkin juga maksudnya memeriksain diri kita ke dokter yang tidak punya ijazah kan. Kayak Devi tadi mau jadi psikolog misalnya ya memang harus belajar formal gitu ya. Tapi ada beberapa kompetensi yang sepertinya tidak begitu perlu gitu ya. Dan selalu ada tempat untuk itu memang. Iya, selalu ada tempat untuk itu sih. Karena
akhirnya tuh kan itu kami bilang tadi ya Mas, komunitas. Jadi nggak cuman anak ya, anak, fasilitator, orang tua gitu. Jadi berjejaring gitu Mas. Nanti nek rekaman ning kono kae. Terus nanti dari situ kok iso kenal apa aku bisa magang di sana ternyata ya, kayak gitu-gitu loh Mas. Oh Jadi, iya. akhirnya jejaring. Terus pertama kepercayaan dulu ya, dari ini karena rekomendasinya itu oke lah. Oh ternyata bagus juga. Terus nanti berkembang. Jadi kalau pencari kerja pun ketika melihat ijazah misalnya dia sound engineering di bidang musik, jadi ketika dia sudah kerja ternyata zonk kan juga ngapain gitu. Kita butuhnya orang yang memang punya kompetensi ya sebenarnya ya. Oke. Mungkin ada lagi yang pengen diceritain. Nanti kalau Devi nanti ke depan apakah pengen nulis itu jadi karir atau gimana? Kalau bayangannya sekarang? Iya. Menghasilkan duit dari nulis ya. Jadi walaupun nanti emang kuliah, tapi nulis ini nggak bakal aku tinggalin gitu. Dan percaya nanti kalau nulis bakal jadi duit gitu. Ya mikirnya nggak langsung ke sana gitu Mas. Karena mesti kan ada prosesnya juga. Prosesnya ya. Tapi intinya nulis tetap bakal nggak tinggalin ya. Oke. Mungkin kalau dari Mbak Tias nih, mungkin ada yang berminat untuk menempuh pendidikan semacam ini barangkali. Kan pendidikan informal juga tidak hanya salam ya. Iya. Apa yang bisa disampaikan nih untuk orang yang kayaknya pendidikan informal hari ini gitu? Jadi jangan salah kaprah antara belajar atau pendidikan itu jangan disamakan dengan sekolah gitu ya, karena orang sekolah belum tentu belajar, tapi orang yang memang sungguh-sungguh gitu mencari tahu sendiri, itulah sebenarnya yang seorang pembelajar gitu. Jadi jangan takut untuk mungkin berbeda dengan yang lain karena tidak memilih bangku formal gitu, karena sesungguhnya teman-teman adalah seorang pembelajar sejati. Oke. Ya itu tadi obrolan kita mengenai pendidikan informal dan pendidikan alternatif bisa dibilang, tapi yang justru kita bisa membuka pikiran kita, membuka cakrawala kita bagaimana pendidikan itu sesungguhnya bisa dilakukan untuk memerdekakan diri gitu ya. Nah itu tadi bicara santai episode kali ini. Saksikan terus podcast Radar Jogja dan video-video yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. Dan bisa juga usul tema-tema yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.